Taufik, juga alumni pesantren dulu ya, 20 tahun yang lalu. Untuk usaha, kebetulan saya bergerak di bidang jasa, yaitu servis interior dari mobil dan bis. Banyak kendala yang kami hadapi berkaitan dengan apa itu bahan baku, kemudian pemasaran. Karena terus terang dalam usaha saya ini, terus terang kita yang UKM ini kalah dengan yang sifatnya lebih tinggi lah, lebih seru. Kalau masalah kualitas kita pasti bisa bersaing, tapi masalah tadi pemasaran, promosi dan sebagainya kita kalah. Dan otomatis kita nggak ada perlindungan. Contoh tentang bahan baku, kita kalah oleh pemain-pemain yang besar karena mereka punya komunitas. Salah satu contoh, bisa kita butuh barang, teman yang punya komunitas ini itu lebih murah dapatnya, sementara kita itu lebih mahal. Dan itu di mana-mana. Kalau di Malang ini sudah dikuasai oleh, ya mohon maaf, ini bukan masalah teknis, tapi mungkin ya karena mereka sudah lama itu berjalan ya, sehingga kita kalah. Tapi dampaknya secara perkembangan berikutnya di sisi konsumen, kita yang paling banyak untuk belanja bahan itu. Nah, di sini kami ingin memberikan masukan, mohon bagi kita bahwa usaha-usaha kecil ini ada perlindungan. Tadi dari Hukmi tadi saya tertarik, ada salah satu komunitas, jadi di situ ada perlindungan secara usaha, kemudian membantu masalah pemasaran sebagainya. Kemudian dari konsumen ya, kemudian konsumen. Terus kita ini kadang-kadang kita ini dapat kualitas barang ini, mohon maaf Pak, karena komen kan besar, musuh kita itu besar, sehingga kita dalam Pak itu ya begini bahannya kok lele terus, sementara mereka dapat bagus, yang di kita itu dapat yang jelek-jelek. Nah, apakah ini bagian dari permainan liberal? Karena disebutnya liberal, kita kalah. Banyak mana yang dapat uang banyak ya kita layani yang banyak, kita yang kecil yang dapat pelayanan yang kecil. Nah di sini kita perlu liberal seperti itu. Dan mohon untuk kita ini yang sifatnya wis buram-buram ini Pak, yang kecil-kecil ini bisa makan. Lalu mohon masukan solusi supaya kita bisa sukses dalam menghadapi globalisasi yang sudah sangat besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Jadi Undang-Undang Nomor 8 itu ya intinya melindungi konsumen. Konsumen itu dilindungi dengan undang-undang untuk mendapatkan kualitas yang sebaik-baiknya. Jadi ada produk, barang, dan jasa. Makanya tadi ada standarisasi warung. Itu supaya konsumen itu kalau masuk ke suatu warung mendapatkan barang, makanan yang sesuai undang-undang. Jadi pewarnanya adalah berwarna yang alami. Itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau ada warung tidak menggunakan yang diperintahkan oleh undang-undang, maka warung ini akan dicabut standarisasinya. Bahkan ada pidananya, mencampurkan sesuatu yang tidak sesuai dengan warung. Misalnya pakai pengawet borak seperti itu dilarang. Pelanggarannya menjadi dua, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Terus kalau Bapak tadi sebenarnya pelaku usaha. Nah, pelaku usaha tapi bukan yang akhir, bukan konsumen, jadi di tengah-tengah ini sering menjadi korban. Misalnya kalau konsumen membangun suatu gedung, itu beli besi ke toko,
Itu kalau nggak ngerti beli besi ukuran 8, tapi tokonya nggak kasih di bawah 8, disebut 8 haji. Itu bisa langsung dilaporkan ke LPKNI. Itu sebenarnya ya penipuan. Ya, kalau beli besi 8 ya harus dilayani dengan besi 8. Jadi Bapak yang penanya terakhir ini nanti bisa ke kantor kami. Bagi ibu-ibu, bapak yang punya warung juga langsung ke standarisasiwarung.com untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan pelayanan standarisasi. Jadi kalau yang pelaku usaha pun ingin mendapatkan barang-barang yang berkualitas, ya bisa ke kantor kami. Kami bisa menunjukkan, karena kami adalah pengawas barang dan jasa. Jadi kami kenal dengan pabrik-pabrik milik siapapun, karena kami dilatih oleh kementerian untuk mengawasi barang-barang itu. Pabrik ini, ketentuannya ini. Jadi kalau hanya sekedar kualitas tadi, saya bisa menghubungi, ini biasa beli di mana. Saya hubungkan dengan pabrik yang benar-benar sudah berstandar, sehingga Bapak akan mendapatkan layanan barang-barang yang berkualitas dengan harga murah. Gitu. Mungkin itu kalau ibu bapak yang sudah punya warung langsung daftar di standarisasiwarung.com. Nah, di situ sudah ada aplikasi yang untuk meregistrasi pemilik warung untuk mendapatkan standarisasi tadi, dapat sertifikat, dapat papan nama, dapat pelatihan dan sebagainya, semuanya gratis karena kami bekerja sama dengan sponsor. Sponsornya tetap yang memproduksi barang atau makanan minuman. Jadi sponsornya juga terbatas di lingkungan warung, tidak melenceng menjadi sponsornya pabrik cat, enggak. Semuanya adalah kaitannya dengan warung. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ini penanya yang terakhir. Gimana Kang? Hipsi. Ya, saya Hipsi ya. Himpunan Pengusaha Santri Indonesia. Saya hanya berbicara tentang network jaringannya aja Pak. Kalau Bapak butuh network, jaringan Hipsi ini sudah ada di beberapa provinsi. Jadi kalau sahabat-sahabat kenal KPN, INO, kami yang muda-muda ada namanya Hipsi, Himpunan Pengusaha Santri Indonesia. Dan sahabat nanti bisa kami linkkan aja dengan teman-teman kami yang sudah sama-sama main seperti Bapak, karoseri dan lain-lain. Kebetulan di kami ada beberapa divisi. Kami nanti bisa hubungan Bapak. Cuma hal lebih baiknya sahabat masuk dulu di divisi di Himpunan Pengusaha Santri Indonesia. Apalagi tadi cerita kalau backgroundnya pernah di Mahat. Kami membuka diri. Nanti di belakang kita bisa sharing. Masuk di divisi dulu Pak, ya, di Pengusaha Santri Indonesia. Jadi ya bisa ya. Mungkin ditambahkan sedikit moderator terkait dengan kalau yang tadi standarisasi ya, yang SMI itu. Yang kedua yang sertifikasi halal. Mungkin produknya teman-teman untuk difasilitasi oleh LPKNI ini untuk sertifikasi halalnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi LPKNI ini oleh pemerintah sudah mendapatkan izin menerbitkan sertifikasi halal. Jadi halal LPKNI, ada halal MUI. Jadi kalau halal LPKNI ini sifatnya tidak sumpah. Kalau MUI kan sumpah, berdasarkan sumpah, tapi kalau LPKNI berdasarkan laboratorium. Jadi produk-produk Bapak kalau masuk di LPKNI dilihat dulu di Skopindo, terus dianalisa, baru diterbitkan sertifikasi halal. Halal seperti ditulis biasa seperti ini. Ini sama dengan di Malaysia. Di sana ada 2 halal, di Indonesia juga 2 halal, satu MUI, satunya LPKNI. Jadi penggunaannya mungkin berbeda, atau dipasang dua-duanya tidak apa-apa. Halal MUI juga ada, halal LPKNI ini bersifat laboratoris, jadi ada uji kelayakan, ada uji klinis.
yang di MUI tidak ada. Jadi kita pakai laboratorium semua sampai detail. Nah, warung-warung ini akan kita sertifikasi halal LPKI. Tapi kalau warung, Pak, saya ditambah halal MUI, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena kita waktu survei menerbitkan sertifikasi LPKI itu juga bersama MUI, bareng-bareng. Ke lapangannya bareng-bareng. Tapi kalau nanti ditambah sertifikat MUI juga nggak apa-apa, mau beda sistem saja. Jadi kalau di MUI itu disumpah, kalau di saya masuk suku Hindu. Jadi lebih detail gitu aja. Mungkin itu jadi tetap bisa kita layani, Pak, kami dua-duanya nggak apa-apa. Kalau ini kan internasional dan nasional, jadi kepentingan kita sertifikasi ya, warung ini apa? Nanti kita target pemerintah kunjungan wisata. Jadi untuk melayani wisata sebenarnya, tapi kita siapkan warung-warungnya sehingga papan namanya itu jelas, harganya juga tertulis. Karena bule nanti tidak akan belok ke warung yang belum ada tandanya. Jadi kita tandai dulu sekarang ada sertifikasi standarisasi warung. Jadi harganya pasti. Itulah mengapa Malang dulu merancang Malang Kota Halal. Sudah tidak ada impitan. Terutama pajaknya, pajak 10% itu harus masuk seluruhnya ke pemerintah. Yang selama ini tidak masuk, Pak. Karena dikunjungi petugas, yaitu pemilik warung bayar pajak itu milik konsumen, diserahkan petugas pajak. Lah situ mulai nggak jelas. Misalnya malam ini dapat 1 juta, mungkin yang diserahkan hanya 500 potong lagi, akhirnya target DPRD-nya tidak tercapai. Nah setelah ada sertifikasi ini semuanya akan tercapai dan semuanya halal, maka terus ditulis pasti enak. Sertifikatnya tidak sekedar halal itu, ditulis suci, bersih. Wah, itu. Orang halal itu ada yang suci, bersih, halal. Gue rangkep-rangkep nggak karuan. Itu hanya untuk melayani masyarakat mancanegara yang nanti di tahun 2021 itu pendapatan sektor non migas akan kita masukkan dari sektor pariwisata. Itu kira-kira. Kita sudah maju dulu segini, Pak. Itu tidak diopo, pokoknya suci, bersih, halal. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Pertanyaan-pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya mau tanyakan di sini, saya kan nggak punya warung, Pak. Nanti saya itu di rumah online. Nah itu spanduknya nanti gimana itu yang di rumah itu? Kita buat sendiri atau dapat dari sini? Yang menurut saya tanyakan sekalian nanti biarkan biar nggak repot gitu loh. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung virtual. Warung virtual. Seperti anak-anak kita sekarang sudah jam 12 nggak makan karena main gadget terus, di situ banyak kue. Jadi nggak makan secara fisik. Nah, nanti kita itu rencananya gitu, Bu. Nggak perlu makanan fisik ini, cuma lihat gambar langsung kenyang. Jadi warung kategori seperti Ibu itu namanya warung virtual, jadi tetap nanti ada kategorinya. Jadi seperti itu berarti nggak melayani fisik, online semua. Jadi itu nanti terdaftar tetapi tidak ada papan namanya karena nggak melayani fisik seperti ini. Jadi ada empat kategori, Bu. Kita ini ada warung yang belum standar tapi sudah kita bina. Misalnya warung ceker pedes, enak, antri-antri kalau beli. Tapi itu nggak punya apapun karena bukanya sore setelah toko tutup. Di Americino. Di standarisasi kan nggak bisa, Bu. Pokoknya sih di standarisasi. Jadi seperti itu nanti masuk kategori 4. LPK ini bersama pemerintah, kalau pajak-pajak
sudah masuk dengan sempurna itu Kota Malang mencapai 30 miliar setahun. Nah itu nanti dialokasikan pada warung-warung seperti itu untuk diwujudkan, dikasih lahan, nanti ngangsur ya yang standar, ada toiletnya, ada cuci tangan, itu rencana. Jadi itu mungkin kedua. Kalau tahun yang sekarang ini kita warung-warung yang sudah visual, yang sudah nyata kita beri standarisasi. Ya mungkin kurang nanti, toiletnya kurang bersih. Nanti tim verifikasi dari MUI, Disperindak dan LPKMI memberi saran kepada pemilik warung untuk lantainya, ubinnya diganti, kerannya diganti misalnya gitu. Terus pemilik warungnya oke, setuju, papan standarnya dipasang. Nah inilah warung yang berstandar SNI, Standar Nasional Indonesia. Itu ya Bu, mengenai warung virtual tadi tetap kita beri izin. Itu bukan belum izin. Kalau warung yang sudah di pinggir jalan itu ada SIU TDP. Tetapi penilaian kami tidak berdasarkan SIU. Walaupun warung itu tidak ada SIU-nya atau kalau sekarang itu NIB, itu tetap kita standarisasi. Karena dasarnya hanya suci, bersih, halal. Tidak, walaupun tidak punya SIU atau NIB, itu tetap kita terbitkan karena urusannya beda, itu urusan pemerintah, izin-izin seperti itu. Izin sekarang itu mudah sekali, pakai OSS, online single submission. Jadi cuma diketik-ketik saja sudah terbit semua izin. Nah, itu nanti diajarkan DNO bagaimana mengurus izin yang mudah sekali. Tapi kalau tidak berpengalaman menjadi ribet, itu sebaiknya kolektif NIB. Itu ya, ada lagi pertanyaan ini Yang paling akhir mungkin. ya, paling akhir. Paling akhir nih. Terima kasih. Tertarik sekali dengan yang tadi masalah yang network itu. Kita ini di grup itu saja kan luar biasa banyaknya. Sebetulnya. Kalau ini bisa dijadikan satu komunitas, terlinkkan tadi dengan punyanya Gus Khairul Jamil, itu saya kira akan menjadi kekuatan yang sungguh luar biasa ini nantinya. Wirausahawan yang ada di Nahdlatul Ulama ini, apalagi kontennya adalah Malang Raya. Terkait dengan network yang tadi itu, terkadang kita ini isone produksi, wakil-wakilan produksi, tapi dodolnya angel. Nah, tentunya tidak lepas dari yang namanya tadi disampaikan Gus itu, network itu tadi, jaringan. Salah satu contoh saya tadi sempat berpikir begini. Iki 6 bulan NUJ iki duwene 600. Iki 6 bulan, lek setahun, lek pindho berarti ya. Itu sudah 1.200.000 ya. Lah, ya tiap satu orang dalam 1 minggu beli jamu Nusantara ku siji ae. Ya, sedino. Iku jamu ku iso payu 1.200 botol. Lah andai kata ini memang bisa dilingkan dan di match-nya dalam, alhamdulillah sekali Gus ini, matur nuwun ya. Demikian juga produk yang lain. Terkadang kita ini sekali lagi iso produksi tapi gak iso dodol. Makanya terkadang usia usaha kita itu hanya sekian bulan sudah collab, sekian bulan sudah collab. Lah maka dari itu mungkin kalau memang bisa dilingkan nanti bagaimana terkait dengan pemasarannya, terkait dengan tekniknya bagaimana, konsepnya bagaimana, mungkin nanti bisa dibahas oleh beliau-beliau yang punya kebijakan di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah harus siap ya. Siapa kita? Siapa kita? Oke, sahabat-sahabat, di HIPSI itu kami punya banyak produk. Ya. Dari sekian banyak produk itu akhirnya kami punya ide. Kalau semuanya pada produksi, maka siapa yang jualan? Dari situlah saya punya aplikasi baru namanya NU Live. Jadi saya punya produk namanya NU Live atau Nu Live. Itu memang saya dedikasikan untuk semua produknya sahabat-sahabat yang memang punya kualitas bagus.
itu kami publish di aplikasi saya namanya EduLife, dan alhamdulillah belum kami launching, baru seminggu yang lalu kami sonding ke teman-teman di jaringan saya. Alhamdulillah yang sudah register jadi member di EduLife sudah ada 61 orang seluruh Indonesia, ada di Hong Kong, Malaysia, Singapura, Taiwan. Jadi sahabat-sahabat, saya sebenarnya motivator di sebuah network dan saya punya jaringan di luar negeri. Dari situ saya create ke teman-teman produk-produk saya, produk-produk yang memang aslinya itu adalah produk-produk pesantren yang memang punya kualitas bagus. Dari sisi BP POM dan macam-macam udah lengkap, dan itu siap untuk bertarung dengan yang lain. Dari situ alhamdulillah kita sudah punya 4 produk yang siap untuk bermain. Apabila dari sahabat-sahabat memang ada produk yang memang kualifikasinya siap untuk bersaing, tidak hanya di Indonesia, tapi kita main di luar sana, nanti bisa berhubungan dengan saya. Kita main di EduLife, namanya nulife.id. Sahabat-sahabat bisa cek, namanya websitenya www.edulife.id, nulife.id. Jadi itu memang saya dedikasikan untuk produk pesantren dan alumni pesantren, atau produk di luar Mahat yang memang punya kualitas bagus, yang dari backgroundnya NU, yang masuk di situ. Bagi sahabat-sahabat yang berminat untuk kami pasarkan lewat EduLife. Jadi kalau di sini ada banyak, kami punya NUJ dan sekarang ada EduLife, dan insya Allah akan hadir baru namanya NU Express. Itu untuk semacam tiki. Itu nanti Bu ya. Nanti. Jadi intinya network kami ada, namanya di EduLife. Kita nanti bisa sharing di belakang layar. Untuk produk-produknya memang tidak semua produk yang kami share di EduLife, karena EduLife itu memang mainnya nggak hanya di Indonesia, tapi main di luar juga. Itu dulu Pak ya. Jadi betul tadi, selama kami ada di HIPSI, banyak sekali produk dari teman-teman santri atau di teman-teman pesantren yang top, tapi saat market, saat jual agak kesulitan. Dari situ kami tampung. Ya, jadi sekalian saya mohon izin, insya Allah beberapa hari ke depan EduLife akan kami launching di jaringan kami, dan sudah ada di 4 negara: Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Indonesia. Ya. Itu sahabat-sahabat, terima kasih. Sekian dari saya. Kami atas nama Nujek Nusantara Ojek Malang Raya, dan atas nama HIPSI kami menyambut baik sharing ini, dan semoga ini bisa berkelanjutan, kita bersinergi. Yang jelas kalau di Marsnya NO, Marsnya Banser, itu ada jargon yang selalu saya pakai. Kalau saya lagi down, saya nyanyikan lagu itu. Dan nyanyinya adalah kita, gimana? Kita kembali pulang sebelum kita yang menang, walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Jadi kalau saya lagi down, saya pasti nyanyi itu. Saya tidak akan kembali pulang sebelum entrepreneurship NO jaya di seluruh Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup sekian sesi tanya jawab kita. Kita masuk ke acara terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyatus shalihati barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وصحة الأبدان وعافيتها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأجساد والأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا مباركا حلالا طيبا اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz Razak. Dengan dibacakannya doa maka berakhir pula acara forum silaturahim wirausaha warga NU ini. Kami atas nama tim dari panitia mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, kekhilafan, dan alhamdulillah pada sore hari ini kita mendapat wawasan ilmu yang sangat bermanfaat. Sebelum pulang mari kita yel-yel terlebih dahulu supaya bisa menambah semangat. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, santri, Derek Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa acara, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sebelum saya tutup, dipersilahkan teman-teman sekalian bisa berfoto bersama dengan guru-guru kita, guru hebat kita, tiga narasumber kita, Pak Nanang, Pak Khairul, Pak Juniadi. Sayang sekali Pak Juniadi tidak ada di sini. Moga dipersilakan bergantian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.